Jadi buat teman-teman semuanya, nggak usah khawatir ngadepin hidup. Saya sangat yakin dengan 1000% bahwa Pak Jokowi pasti akan umur panjang. Anda tahu kenapa? Karena beliau rendah hati. Saya udah 2 kali foto sama Bapak. Satu di Istana Negara, satu di Tondano, Natal Nasional. Itu bro, kebanggaan saya, anak yatim piatu. Nggak punya orang tua dari usia 4 tahun, bisa ketemu presiden makan di istana lagi. Pingin nyolong sendok Pak. Soalnya sendoknya keren banget, stainless steel terbaik, lumayan buat cincin bro. Serius Pak, saya di Sangir ketemu bupati aja udah pingin pingsan, apalagi sama Pak Presiden. Plus saya kali ketiga disapa oleh Bapak. Di istana ditanya, Mas Mongol. Di Tondano, Mas Mongol. Saya bareng beliau di mobil bagi-bagi buku dan baju. Hari ini pun Bapak nyapa Mongol. Keren Pak. Ya mudah-mudahan foto bersama lagi. Jadi Pak, saya bangga banget memiliki presiden seperti Bapak. Ya kan? Kenapa bisa umur panjang? Beliau rendah hati. Ini yang paling terakhir. Orang yang cepat meninggal adalah orang yang sombong. Ajaran agama Kristen dan Islam sepakat, Nabi itu benci orang sombong. Orang sombong tuh cepat matinya. Kenapa? Jalannya petenteng-petenteng. Ya kan? Apa lu lihat-lihat? Nah itu Pak, kalau malaikat maut nunjukin muka, habis dia. Tapi kalau orang yang rendah hati dan sederhana, jalannya nunduk Pak. Seperti Pak Jokowi, permisi, ya kan? Ya, sederhana. Kenapa orang yang rendah hati meninggalnya lama? Karena malaikat maut nunggunya di depan. Otomatis kalau kita nunduk kelihatan sepatunya. Ini kan lagi jangan, oh ya Allah dia, kalau kita putar-putar, umur panjang Pak, ya kan? Iya dong. Yang kedua, yang lama mati adalah orang apa? Orang budek Pak. Saya oma meninggal umur 100 tahun di Sangir. Mohon maaf Pak, di Sangir nggak ada aturan makanan Pak. Selama dia halal dan bisa dimakan, dimakan. Lah kita sekarang ribet makan, nggak boleh nasi putih karena karbo dan gula tinggi, harus ganti nasi merah karena karbo gula rendah, serat tinggi. Padahal kalau bicara nasi berwarna, kuning yang paling enak. Ya dong, udah ada ayam sepotong, orek dan sebagainya ya. Nggak ada orang meninggal gara-gara nasi, serius dah. Coba Anda pelajari sejarah. Jenderal Sudirman menurut dokter Belanda cuman punya 3 bulan lagi dia akan meninggal karena mengidap penyakit paru-paru yang akut. Tapi coba Anda cek sejarah, lama beliau mati. Jadi kenapa Jenderal Sudirman lama mati? Rendah hati. Yang kedua, Oma Mongol sampai 100, kenapa? Dia budek Pak. Mungkin malaikat maut udah manggil dari umur 70, ibu anak. Oma Mongol nggak denger Pak. Kenapa orang budek lama mati? Orang dipanggil sebelah aja dia nggak denger, apalagi apa yang di atas, ya kan? Ya. Setan aja Anda nonton film horor negara manapun, Indonesia sarjana beliau. Nah, itu suster ngesot bro. Kalau nggak D3 kemungkinan S1 bro. Loh, saya boleh jujur Pak, di luar negeri kuburan dipakai buat nonton. Kita Indonesia lewat kubur permisi. Iya enggak? Coba kalau udah maghrib pasti misi. Lah ini dikubur 5 meter di bawah tanah. Kalau dia nyahut silakan. Jadi kita meninggal bro. Jadi kita harus bangga jadi orang Indonesia, sekalipun ada yang kurang juga Pak dari bangsa kita. Kita negara terkepo nomor 2 di dunia. Tetangga berantem nggak ditinggal, kita pasti dengar. Ya kan? Perancis bom meledak, penduduknya hilang. Indonesia bro, Sarina meledak, nggak nyampe 15 menit jalan Sabang, jalan Jaksa, Tanah Abang numpuk semua di perempatan. Ini polisi lagi tembak-tembakan, oh yang mana bro, yang mana? Nggak ada takut-takutnya loh Pak. Jadi kita wajar kalau negara kepo Pak, serius.
Kedua Pak, buat Pak Presiden, kita negara apa lagi? Ngusir setan Pak. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, setan di luar negeri pakai jas. Menakutkan pasti karena ada belati, ada panah, ada pedang. Kita Indonesia setannya dari 170, 80%-nya difabel. Indonesia setannya mayoritas cacat Pak. Ya kan, suster ngesot, wewe gombel, pocong, semuanya butuh dibantu, tapi kita ketakutan Pak. Lah, saya mau ngasih tahu ya teman-teman, suster ngesot nggak mungkin ke rumah kita. Nih Pak, saya anak Tanjung Priuk, rumah sakit itu Koja. Otomatis suster ngesot hanya ada di rumah sakit. Kalau dia mau nyebrang ke Warakas, meninggal lagi Pak. Kan kontainernya banyak Pak, ya kan? Dia lagi cek, ya Allah, balik lagi sampai subuh Pak. Kalaupun dia bisa nyebrang, nggak mungkin nakutin Pak, pasti minta betadin, beset kakinya Pak. Jadi orang nanya sama saya Pak, terus ngusir setan apa yang harus kita lakukan? Jangan main dibaca aja Pak. Kalau Muslim dibacain ayat kursi, Kristen dibacain ayat Alkitab atau agama yang lain. Yang paling benar jangan dulu dibaca, tanya dulu setannya, lu agama apa? Iya kan? Takutnya dia Kristen dibacain ayat kursi kan nggak kena bos. Gimana supaya rokok itu nggak ada? Supaya rokok habis di muka bumi. Nah, kalau saya bakar pabriknya, kan saya urusan dengan Pak Polisi. Makanya supaya rokok habis, saya bakar satu persatu. Itu semangat saya anti rokok Pak, supaya rokok habis. Jadi bagi Bapak yang tidak merokok, itu berarti nggak anti rokok, membiarkan rokok tetap ada. Pesan saya ke sesama perokok, jangan takut mati kalau merokok. Jangan pernah takut mati kalau merokok. Kan ada korek, bisa dinyalain lagi. Kalau nggak ada korek, nah baru repot. Saya survei perokok di seluruh dunia, bahkan bagi perokok di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, dimanapun perokok itu paling enak, paling nikmat ternyata apa? Silahkan dicoba. Bagi perokok paling enak, paling nikmat mulai sekarang adalah stop dan berhenti merokok. Itu paling enak, paling nikmat. Stop dan berhenti merokok. Jadi kalau mau merokok harus stop, berhenti, duduk, ngopi. Itu paling enak, paling nikmat. Jangan sambil lari, stop dulu, berhenti, merokok. Nah gitu. Kalau sambil lari bisa keselak. Lagian saya didengerin.